Selamat pagi semua brothers dan sisters, jemaat, teman-teman, sahabat, keluarga kita, bahkan yang pertama mungkin bergabung di ibadah kita pagi ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan menyegarkan dan menguatkan jiwa kita. Kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau Bapa, Bapa yang membentuk kami menjadi bejana-Mu Tuhan. Bapa yang mengasihi kami lebih daripada yang sanggup kami bayangkan besarnya kasih-Mu Tuhan. Pemeliharaanmu ya Bapa, pengajaranmu ya Tuhan, senantiasa menguatkan iman kami, menjaga perspektif kami yang benar, melihat segala hal yang terjadi dalam hidup kami, bahkan memandang kehidupan ini karena Engkaulah sumber kehidupan kami. Tuhan, terpujilah Engkau Bapa atas segala yang Engkau kerjakan. Izinkan terjadi apapun itu dalam hidup kami, karena kami tahu Engkau ada di sana bersama kami menjalani semuanya. Sekarang ya Bapa, kami mau memberikan seluruh pikiran kami, perasaan kami, hati kami hanya kepadamu Tuhan, mempersembahkannya kepada Engkau. Biarlah firman-Mu mengubahkan kami, memberikan kami iman, pengharapan dan kasih yang senantiasa bertumbuh. Tuntun hamba-Mu dan juga terangi hati kami semua oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pagi ini kita akan belajar satu tema yang baru di bulan Mei, dan bulan Juni sebenarnya tema kita sama, bulan Mei dan Juni, yaitu berbuah banyak, fruitful. Nanti di bulan Mei kita akan belajar apa yang memotivasi kita berbuah banyak di dalam hidup kita sebagai seorang pengikut Kristus. Di bulan Juni kita akan belajar bagaimana Tuhan memberikan kita kemampuan untuk kita berbuah banyak. Dan hari ini saya akan fokus kepada tema kita, berbuah banyak. Berbuah banyak itu ditemukan di Alkitab sebenarnya hanya 3 kali, terjemahan baru bahasa Indonesia, yaitu di Yohanes 15, di ayat 2, ayat 5 dan ayat 8. Hanya 3 kali berbuah banyak. Kata buah itu banyak sekali ada di Alkitab, tapi berbuah banyak itu hanya ada di Yohanes 15. Berbuah di bahasa Yunani adalah karpos. Artinya apa? Secara harafiah ya berbuah, menghasilkan buah. Tetapi secara metafora itu juga digunakan hasil atau menghasilkan dari hubungan kita dengan Tuhan. Buah-buah apa yang kita bisa hasilkan dari hubungan kita dengan Tuhan? Kalau kita pelajari secara detail di Perjanjian Baru, ada namanya buah pertobatan. Kalau orang itu sudah bertobat, kita sendiri bisa lihat buahnya. Contoh, suami yang dahulu kurang memperhatikan istri, ketika bertobat sekarang memperhatikan. Yang dulu nggak mendengar, sekarang bisa mendengar. Apalagi pekerjaan Roh Kudus, itu juga disebut buah di sana. Kita tahu kasih, sukacita, damai sejahtera, sampai pengendalian diri. Itu adalah bukan otomatis terjadi, tetapi itu adalah hasil pekerjaan dari Roh Kudus. Orang bilang ke saya, gimana mengendalikan diri? Harus ada Roh Kudus. Menahan diri mungkin bisa kita lakukan sampai titik tertentu daya tahannya. Tapi kalau tidak ada Roh Kudus, kita nggak pernah bisa mengendalikan diri kita. Ada lagi perbuatan baik. Ada buah-buah dari hasil perbuatan baik yang kita lakukan dalam hidup kita. Ada lagi apalagi buah-buah perkataan. Salah satu adalah di Ibrani 3:15, buah perkataan apa? Pujian kepada Tuhan. Itulah perkataan-perkataan yang mungkin memuji. Saya dulu nggak pernah bisa memuji orang. Kenapa? Karena saya pun jarang dipuji. Saya nggak mengerti, saya nggak bertumbuh dalam satu keluarga yang pujian adalah kata-kata di dalam rumah kami. Dan hari ini di dalam rumah tangga saya dan Damai dan anak-anak, salah satu hal yang menjadi core value kami adalah encouraging,
Kita memberikan kata-kata pujian kepada satu sama lain. Ada lagi pengajaran, buah-buah dari pengajaran. Ketika Tuhan memberikan pengajaran dalam hidup kita, banyak hal yang terjadi dalam hidup kita. Kita yang dulu orangnya mungkin baperan, ketika diajar oleh firman Tuhan, bertumbuh karakter kita. Itu buah pengajaran. Ada lagi buah penginjilan atau penuaian jiwa-jiwa diselamatkan. Tapi ada lagi di Yohanes 15, inilah buah pertumbuhan namanya. Kita bertumbuh, berhasil di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Dan hari ini kita akan belajar dari Yohanes 15 secara khusus. Kita baca Yohanes 15 ayat 1 sampai 3. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Sangat menarik ya, dikatakan di sini Bapa, Allah Bapa itu adalah pengusaha kebun anggurnya. Dia pengusahanya. Yesus adalah pokok anggurnya, dan kita pengikut Kristus adalah rantingnya. Tujuan Bapa menanam anggur adalah untuk menghasilkan buah yang banyak, bukan sekedar berbuah. Jadi bukan hanya yang penting anggurnya berbuah. Bukan, ada satu tujuan yang dilakukan Tuhan supaya pokok anggur itu berbuah banyak. Hal krusial yang dilakukan Bapa supaya berbuah banyak. Pertama dikatakan memotong ranting yang tidak berbuah. Kadang sangat drastis dilakukan, ranting itu dipotong habis semua, yang tinggal hanya pokoknya, untuk mengharapkan satu tunas yang baru, karena nggak berbuah. Baru apalagi, tunas yang baru dipotong itu udah mulai tumbuh banyak. Itu pun disortir lagi, dipilih mana yang terbaik. Itulah yang dibiarkan. Yang dilihat oleh pengusaha yaitu Bapa, ini akan menghasilkan buah, itulah yang akan dibiarkan tumbuh. Tetapi ada juga tetap nanti, walaupun tunas yang baru, ranting yang sudah berbuah itu pun udah terbaik yang berbuah, itu pun masih butuh dibersihkan. Apanya yang dibersihkan? Ranting-ranting tertentu yang tidak ada cikal bakal buah itu digunting. Baru apalagi daun-daun yang terlalu lebat itu juga digunting. Kenapa? Supaya tidak terlalu banyak terbuang getah dari pokok untuk menghasilkan daun. Kalau kita punya kebun anggur ya, nggak ada orang bikin kebun anggur seperti ini. Pas dilihat, wow, luar biasa, daunnya lebat ya, hijau, subur. Ini kan bagus sih menyaring udara. Nggak ada, karena bukan itu tujuan anggur. Tujuan anggur ditanam adalah buah. Nggak ada orang melihat, wah batangnya dikagumi, batangnya lumayan cakep ya, rantingnya bisa diukir ya. Nggak ada, walaupun itu bisa, tapi bukan itu fungsi utamanya. Hari ini, kita pun buah yang diharapkan Tuhan dari kita. Tujuan kita mengikut Kristus adalah buah, menghasilkan buah. Bukan sekedar berbuah, tapi buah yang banyak. Kenapa diambil anggur? Karena anggur satu tandan aja itu bisa ratusan buahnya. Apalagi beberapa tandan dalam satu pohon, itu banyak sekali. Buah berlimpah. Hari ini, kalau kita hari ini pengikut Kristus di sini, kita mengerti tujuan kita di sini. Purpose. Berbuah banyak adalah purpose-nya kita. Tujuannya kita ketika kita mengikuti Yesus. Ada enggak ketika kita mengikuti Yesus supaya diberkati? Iya, tapi itu bukan tujuan. Ketika kita mengikuti Yesus, kita dipulihkan enggak hubungan kita suami istri, hubungan dengan orang lain? Iya, tetapi itu bukan tujuan. Karirku lebih bagus enggak ketika aku mengikuti Yesus? Iya, pasti, karena karakterku berubah. Tapi itu bukan tujuannya. Tujuan mengikuti Yesus adalah berbuah banyak.
Kita tadi lihat 7 buah di dalam perjanjian baru. Itu terjadi di dalam hidup kita, bukan hanya 1-2, tapi berlimpah, banyak terjadi. Bulan lalu kita belajar dari kitab Yesaya, dikatakan di kitab Yesaya seperti ini, tentang kebun anggur. Aku hendak menyanyikan tentang kekasihku. Ini kata Tuhan, karena dia melihat Israel di Alkitab adalah seperti kebun anggurnya sendiri. Itulah cara Tuhan melihat umatnya termasuk kita. Nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantikannya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Wow. Sebegininya lah Tuhan melakukan hal yang detail, direncanakan, bukan asal-asalan untuk kita berbuah. Dikatakan memilih tempat di lereng bukit yang subur. Kenapa perlu ada kemiringan? Karena pohon anggur tidak boleh, dia butuh air, tetapi nggak boleh air berlimpah, karena itu akan merusak batangnya dan akar-akarnya. Dia butuh kemiringan, kenapa? Karena dia butuh sudut tertentu dari sinar matahari untuk menyinari dia. Dan Tuhan pilih di bukit. Dan dikatakan mencangkul dan membuang batu-batunya. Kenapa? Tempat yang paling ideal untuk anggur bertumbuh adalah ada kandungan batu-batuan, berbatu. Tapi nggak semua batu itu bermanfaat buat pohon anggur. Jadi dipilih Tuhan, mana yang dibuang, mana yang dibiarkan. Batu-batuan itu membantu akarnya untuk semakin kuat sebenarnya. Kebayang nggak kalau pohon anggur itu di tanah yang sangat subur sekali, nggak ada batu-batuannya, nggak ada ikatan akarnya, udah miring begini, nggak ada batu-batuan, dihajar angin, habis, jatuh itu, tumbang. Kita tahu sekarang ya, sering di kota, kalau kita di kota, tata kota selalu menanam pohon itu, sekarang pohon yang udah langsung tinggi. Memang kelihatannya langsung cepat hijau suasananya, tapi akar utamanya itu adalah dipotong dan ditanam, tapi nggak kuat, makanya gampang tumbang. Tapi kalau ditanam secara biji, itu butuh waktu lama. Tapi inilah akarnya kuat. Kenapa batu-batu? Perlu ada unsur batu-batu di sana. Baru di tengah, baru dipilih pokok anggur pilihan. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, siapapun kita hari ini pengikut Kristus, kita adalah pilihan Tuhan di sini. Kita nggak perlu ragu itu. Kenapa kita pilihan? Karena kita di dalam Kristus. Ketika kita nempel ke Kristus, otomatis kitalah orang pilihan. Kemudian dibuat menara jaga di tengah. Kenapa di tengah menara jaga? Ya pasti menjaga ada nggak yang merusak anggur apa. Tapi sebenarnya tujuan menara jaga adalah dia bisa lihat seluruh anggur itu, mana yang perlu dirawat, mana yang ini, dia bisa lihat semua. Begitulah Tuhan memperhatikan kita. Ranting-ranting anggur ini, dia buat menara jaga, 24 jam kita dijaga, diperhatikan Tuhan. Begitulah Tuhan ingin kita menghasilkan. Setelah dia lakukan itu, Tuhan udah yakin dia akan panen yang luar biasa, dia langsung mendirikan lagi, menggali lubang tempat memeras anggur. Wow, pengirikan katanya. Di situ diperas anggur. Dia udah percaya ketika dia tanam, ini akan menghasilkan buah anggur yang baik. Dinanti-nantikannya. Beginilah Tuhan menanti-nantikan buah yang banyak di dalam hidup kita. Tetapi apa yang dikatakan di kitab Yesaya, umat Tuhan menghasilkan buah anggur yang asam. Wow. Jadi buah anggur yang tadinya menghasilkan wine, sekarang menghasilkan sayur asam. Berapa banyak yang bisa diproduksi?
Hari ini, bukankah seperti ini juga hidup kita sebagai seorang Kristen? Tuhan menantikan satu buah yang baik. Dia percaya kita semua bisa menghasilkan buah yang baik. Tetapi apa yang terjadi? Buah apa yang kita hasilkan? Buah apa yang Tuhan harapkan dari pribadi kita, dari pernikahan, persekutuan, pekerjaan, apapun semua daftarnya panjang. Buah apa yang Tuhan harapkan? Buah yang baik? Tapi pertanyaan berikutnya, buah apa yang kita hasilkan? Buah apa? Yang ada bukan buah. Atau mungkin buah yang sama, tapi asam. Berapa banyak hari ini hidup seorang Kristen dalam rancangan Tuhan adalah hidup yang manis. Amin, kita percaya itu ya. Anak kampus, anak sekolah teens, rancangan Tuhan buat kita lah hidup yang manis, hasilnya manis. Seperti yang khotbah, manis. Makanya saya takut istri saya kena diabetes. Karena setiap kali dia lihat saya, air pahit pun jadi manis. Coba kalau dikasih teh manis, air gula lagi, dia lihat saya, double gulanya. Tuhan mau kita manis hidup kita, amin. Bukan pahit seperti kepahitan saya dulu. Hari ini berubah. Saya mau tanya hari ini, pribadi kita pahit enggak yang kita hasilkan? Bukan hanya pahit bro, pahit banget gitu loh. Pahit banget. Kebayang begitu? Pribadi kita pahit, pernikahan kita pahit, persekutuan pahit, pekerjaan pahit. Israel asam aja dibuang, apalagi pahit. Kalau anggur menghasilkan yang pahit, itu pepaya. Kalau daun pepaya pahit, oke. Tapi anggur dan pahit, nggak ada di Alkitab anggur jadi pahit. Tapi kok murid Yesus jadi pahit? Banyak orang hari ini bilang, bro, dulu hidupku manis banget bro. Sejak saya bertobat, pahit banget, pahit. Lihat pendetanya, pahit banget. Lihat pemimpin, pahit banget. Semua pahit. Kenapa? Pertanyaannya mungkin, kita nggak mengerti purpose-nya kita. Kita nggak berjalan di purpose-nya kita. Kamu orang pilihan Tuhan untuk sesuatu yang berbuah banyak. Kita percaya nggak? Itu kita ada di sini. Siapa yang percaya bahwa hidup kita akan manis? Manis bagi pribadi kita, manis di pernikahan dan keluarga kita, manis untuk persekutuan kita, bahkan manis untuk dunia. Buah apa yang Tuhan harapkan dari kita? Enggak bro, kalau saya lebih suka buah pete. Itu ke saya, enggak masuk ternyata, enggak alkitabiah. Buah pete enggak alkitabiah walaupun itu enak ya. Enggak bisa, enggak ada di situ. Anggur. Kalau buah pete itu bisa merusak pernikahan. Iya kata istri saya di depan sana. Pahit. Pahit juga ternyata. Kalau buah naga enggak, itu sinaga. Cocok. Apa buah yang Tuhan harapkan? Kita mengerti enggak hari ini? Kita percaya enggak? Tuhan sudah melakukan yang terbaik. Brother, sister, bapak, ibu sekalian. Tuhan begitu percaya dan menanti-nantikan dari kita. Amin. Kita lanjut ya di Yohanes 15 ayat 1 sampai 3. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Iya kamu. Jangan bingung, kamu rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Wow. Kalau kita lihat hubungan kita dengan Yesus, seperti hubungan pokok batang dengan ranting. Pokok mengalirkan getah berlimpah ke ranting.
untuk membesarkan ranting, untuk membuat ranting itu punya potensi luar biasa menghasilkan buah. Ranting yang tidak berbuah harus dipotong. Tunas muda dikurangi, daun-daun dipotong, tidak butuh. Kita daun yang lebat. Termasuk gereja kita. Ini gerejanya wow, keren banget. Tapi buahnya apa? Rantingnya seperti apa? Karena pasokan makanan diberikan oleh batang atau pokok kepada ranting untuk satu tujuan, berbuah banyak. Tapi hari ini berapa banyak kita seperti daun, seperti ranting yang tidak berbuah, kita hanya menerima terus dari Yesus yang baik. Menerima kesehatan yang baik, menerima pekerjaan yang baik, menerima berkat yang baik, menerima segala hal dari Tuhan. Tapi kita sendiri nggak pernah jadi penghasil. Kita hanya penerima, tapi tidak pernah jadi pemberi. Kita hanya pengkonsumsi, tapi nggak pernah produksi. Berapa banyak Kristen hari ini, semua berkat Tuhan berhenti di dirinya. Kita penampungan jadinya. Tapi tidak pernah menjadi penyalur berkat. Kita nggak pernah distribute apa yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Mentalitas kita hari ini sebagai Kristen, apakah seperti daun-daun yang lebat? Kelihatan kita wow, tapi supaya berhenti di dalam diri kita. Atau seperti ranting tadi, terus menerima, datang ke gereja dengan mentalitas apa? Saya mau menerima. Acara ibadah di gereja, favorit saya adalah doa berkat di akhir. Karena saya langsung biasanya angkat tangan, buka tangan ke atas, kalau memuji Tuhan kan begini. Kalau terakhir begini. Kalau perlu dibuka kantong ini juga, kantong jas begini, biar masuk berkat itu. Ada mentalitas kita hari ini, buat apa saya ke gereja, buat apa saya baca Alkitab, buat apa saya menginjil, kenapa itu pertanyaan, buat apa? Karena kita adalah penerima, bukan pemberi. Kita bukan mau berbuah, padahal berbuah banyak yang Tuhan harapkan dari kita. Semua tentang kita, tentang aku, kita tidak akan berbuah banyak. Karena dikatakan, di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Berbuah tidak bisa di luar Kristus. Amin. Tidak bisa, itu bukan tentang kita. Untuk kita berbuah, yang kedua adalah power. Kita butuh kekuatan, kita butuh kuasa. Kekuatan kita lah di dalam Yesus, itulah powernya kita, makanya kita bisa berbuah. Enggak bisa, di luar Kristus kita tidak bisa berbuah. Kita harus lihat itu sebagai satu hukum kekekalan. Dalil kekekalan, enggak mungkin diubah. Enggak mungkin berubah walaupun zaman berubah. Saya lihat ini ya. Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Wow, kita lebih suka apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Itulah teologi berkat hari ini. Gereja mengajarkan berkat, 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 berkat. Orang datang ke gereja, pas itu bahkan ada yang dibilang, kalau kamu ingin mobil, tempel mobil. Mercy, tempel, dan kamu bilang ini akan milikku. Klaim, klaim, klaim. Kok kita jadi perampok diajarin? Tapi nggak pernah dikatakan tinggal di dalam aku. Wow, artinya apa? Kita di dalam Kristus, tetapi firmanku tinggal di dalam kamu. Tidak ada orang hari ini pengikut Kristus tetapi tidak tinggal di dalam firman Kristus. Tidak ada. Tidak ada orang bilang saya hari ini pengikut Kristus tapi tidak baca Alkitab. Tidak ada, itu nggak masuk akal. Karena Yohanes 1 ayat 1 mengatakan firman adalah Allah. Saya nggak bisa bilang saya mencintai Yesus tapi saya nggak mau firman. Atau sebaliknya, kalau kita baca di Yohanes 4, orang Farisi
ditegur, dikatakan gini, kamu mempelajari kitab-kitab suci, kamu pikir dengan itu kamu akan dapat hidup kekal, tetapi kamu tidak mau datang kepada saya. Suka menyelidiki firman Tuhan, baca firman, berapologetik, berdebat, ini, tapi nggak mau datang kepada Yesus. Tidak seperti itu, harus terjadi dua-duanya. Tinggal di dalam Kristus dan tinggal di dalam firman Kristus, dan firman Kristus di dalam kita. Itu harus terjadi dua-duanya. Makanya kita menyebutnya adalah personal time with God. Sepanjang 2021 dari awal tahun kita akan bicara. Ini bukan hanya sampai akhir tahun tema kita, tapi sampai akhir hidup ini temanya kita. Amin jemaat. Personal time with God. Ketika kita baca firman, kita mau firman itu ada di dalam kita, dan itu membuat kita ada di dalam Kristus. Mintalah apa saja akan diberikan. Wow, masalahnya kok Tuhan nggak berikan? Loh, kalau firman di dalam kita, kita di dalam Kristus, permintaan kita pun bukan yang enggak. Kalau mau, kalau enggak, jangan mau yang enggak gitu kan. Kan suka gitu orang. Bukan yang enggak yang kita mau. Yang kita mau adalah saya mau berbuah banyak Tuhan. Gimana Tuhan enggak penuhi? Saya mau sister rohani Tuhan. Amin. Ini enggak. Tuhan, saya mau sister rohani. Itu permintaannya satu. Tetapi di bawahnya syarat dan ketentuan berlaku. Under 25. Muka licin seperti pernis. Apalagi harta warisan banyak. Kalau perlu orang tuanya udah tinggal dekat umurnya. Ini kan kacau kita. Permintaan seperti itu Tuhan tidak kasih, karena bukan permintaan di dalam firman, bukan permintaan di dalam Yesus. Amin. Coba kalau jemaat bilang, Tuhan berkati aku, besok aku mau mission team ke Aceh. Wah, itu diberkati langsung itu. Diberkati langsung itu. Permintaan kita apa? Orang yang kuliah. Apa permintaan kita di dalam firman dan di dalam Kristus? Tuhan, saya mau berhasil di dalam kuliah saya. Tapi melalui ini, saya tahu bahwa saya akan tetap tinggal di dalam Engkau dan firman-Mu. Supaya orang bisa melihat, mahasiswa tetap bisa berhasil, tapi di dalam firman. Tuhan akan kasih. Berbuah banyak. Oke, saya bersyukur tadi kita dapat sharing komuni, Huicai sama Tante Joyce memimpin kita dalam komuni. Saya mau bangga dan sangat terharu ya Tante Joyce tadi sharing sama kita. Ayat itulah ayat yang menguatkan Wahyu 3 ayat 8. Tuhan tahu kekuatan Tante Joyce dan keluarga. Tidak seberapa. Tetapi yang saya bersyukur, Tante Joyce dan keluarga memutuskan dua hal. Taat kepada firman dan tidak menyangkal Tuhan dalam hidup mereka. Ketika orang kehilangan orang yang paling dikasihi, kematian inilah ujian iman. Orang sering dimulai dengan bertanya, kenapa Tuhan? Mengapa Tuhan? Dari bertanya mempertanyakan Tuhan. Tapi aku nggak melihat itu ada di keluarga almarhum Om Herman Lantang. Saya melihat Errol, Sernan, seluruh keluarga dan Tante Joyce di sana tetap memutuskan tunduk kepada firman, taat kepada Tuhan. Akhirnya dapat kekuatan berlimpah. Buktinya apa? Hari ini Tante Joyce menghasilkan buah. Dan kita semua yang dikuatkan sekarang. Dalam kedukaan bukannya larut dalam kesedihan atau kesendirian, tetapi tadi pagi saya dapat WA dari Tante Joyce. John, aku siap hari ini beribadah dan memberi. Wow, kita terhibur. Itulah orang yang ada di dalam Kristus, melekat kepada pokok itu. Dalam kesedihan bahkan masih bisa menghibur orang lain. Amin. Saya masih ingat waktu Tante Joyce di Evita ya.
di Bogor. Pertama saya di Bogor, saya datang ke gereja, yang menyambut saya lah Tante Joyce, Cide. Saya bilang, tidak ada lagi kah pemuda di sini jadi asher? Pas saya naik ke atas, ketua ashernya Huicai, tidak ada lagi lah pemuda di sini. Sampai Huicai percaya dia efektif memimpin Piwa sebenarnya. Tapi akhirnya itu kita serahkan kepada Korsam. Saya melihat Tante Joy sama Cide, mereka waktu saya dapat dari tangan mereka ya, tray komuni itu, saya bilang ini jatuh enggak ini, jatuh enggak ini. Tapi aku lihat hati mereka menyambut kita. Kangen untuk lihat Tante Joyce melayani seperti itu lagi, Cide melayani seperti itu lagi. Kita doakan kita akan beribadah lagi secara offline. Amin. Thank you Tante Joyce, we love you. Kita lanjut ya. Berbuah banyak di Yohanes 15 ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ayat ini menegaskan dua hal. Ketika kita berbuah banyak, menegaskan identitas kita adalah murid Yesus. Kedua adalah nama Bapa dipermuliakan. Wow. Kata kemuliaan di perjanjian lama Ibrani disebut kabot. Ibrani. Itu artinya, arti sesungguhnya adalah beban. Kenapa disebut beban kemuliaan Tuhan di perjanjian lama? Karena beban. Karena itu adalah kalau Tuhan menunjukkan kemuliaannya kita bisa binasa, itu maksudnya. Dia bisa menunjukkan kemuliaannya melalui fenomena alam, api, guntur, semua bisa, angin, dia bisa tunjukkan itu. Dan itu bagi orang Yahudi atau Israel, itu beban, kabot. Karena mereka takut. Yesaya waktu pertama kali melihat kemuliaan Tuhan turun ke atas bait Allah dibilang, binasalah aku, celakalah aku. Karena salah satu kemuliaannya yang dilihat adalah kekudusan Tuhan. Ada serafim berbicara, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Ketika kita melihat kekudusan Tuhan, kemuliaan Tuhan dalam kekudusan itu, kita langsung sadar betapa berdosanya kita. Ya saya katakan, aku najis bibir. Nggak usah disebut dosa kita. Ketika kita lihat kemuliaan Tuhan, kita akan sadar betapa berdosanya kita. Makanya disebut kabot, matilah aku. Di perjanjian baru kata yang sama adalah doksa. Dia artinya lah reputasi Tuhan atau sifat-sifat Tuhan yang ditunjukkan. Itulah kemuliaan, atributnya Tuhan. Di perjanjian baru salah satu dikatakan adalah kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui Yesus. Tuhan yang tidak pernah kita lihat secara langsung yang adalah roh itu datang di dalam bentuk Yesus, lebih real, ketahuan sifatnya, ketahuan karakternya, ketahuan kasihnya. Seluruh atribut Allah itu bisa kita lihat di dalam Yesus. Itu maksudnya kemuliaan. Berarti kalau ada kata permuliakan, itu adalah menyatakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita atau melalui hidup kita. Jadi setiap murid Yesus, kalau dia menjadi seorang yang kudus, itulah namanya permuliakan Tuhan. Karena kekudusan kita menunjukkan kekudusan Bapa kita. Kita tahun berapa itu? Tahun 80-an atau tahun 70-an itu ya? Populer, who's your dad? Di Amerika orang itu kata-kata, bapak lu siapa? Kenapa? Karena kalau kita lihat dari orang itu, ini bapaknya siapa? Menggambarkan siapa bapaknya. Itu kata-kata yang menunjukkan seperti ini. Lihat. Yang ketiga, dikatakan tadi, ketika kita berbuah banyak, bukan kitanya yang dipuji. Ingat dulu kita, wah ada orang yang ngundang teman, ada study, oh itu buah saya. Come on lah, itu buah dari Tuhan lah semua. Tapi maksudnya nggak ada kredit buat kita, walaupun kita berbuah banyak, bukan untuk membesarkan kita. Yohanes katakan, Kristus makin besar, aku harus makin kecil. Tapi gini, ketika murid-murid Yesus berbuah banyak, yang dipuji siapa? Tuhan, Allah Bapa di surga. Itu maksudnya. Kelihatan nyata kepada semua orang. Siapa Bapa kita? Amin. Kalau kita tadi, Bapa kita itu pengusaha yang mengharapkan anggur manis, hidup kita pahit. Salah Bapa kita. Nggak menggambarkan. Ini doa Yesus sebelum dia
naik. Karena Yohanes 15, 16, 17, bahkan dari 13 itu satu rangkaian menjelang dia disalibkan. Dikatakan Yesus begini, doanya di Yohanes 17 itu doa yang indah sekali, panjang tapi indah sekali. Dikatakan dia gini, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya, yaitu apa? Misi menyelamatkan jiwa yang hilang. Ayat 6, aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepada aku dari dunia. Jadi selama dia di dunia, Yesus melakukan pekerjaan yang diperintahkan Bapa kepada dia. Dan dia setia dalam pekerjaan itu. Sama dengan hari ini, bagaimana kita mempermuliakan Bapa kita, apa misi Yesus, apa pekerjaan Yesus, untuk kita berbuah banyak, itulah yang kita selesaikan sampai akhir hidup kita. Itulah cara kita mempermuliakan Bapa kita. Kemudian apa? Menyatakan nama Bapa kita kepada semua orang. Dan mereka mengenal, kalau kita lanjutkan, mereka mengenal Engkau Allah satu-satunya. Wow, ketika orang melihat hidup kita, mereka memuji Tuhan. Waktu saya mempersiapkan pelajaran ini adalah hal yang menegur saya. Ini hal yang harus saya tantang diri saya. Ini hal yang saya harus berubah dan bertumbuh banyak ke depan. Ini pertanyaan buat diri saya. Melihat hidupku, John Sinaga, apakah mereka memuji Tuhan? Di tahun 2018, keluargaku, sahabatku, kenalanku, atau orang di sekitarku, tetangga atau siapapun, mereka memuji Tuhan enggak ketika melihat hidupku? Atau mereka bahkan, aduh, kok pengikut Yesus begini? Atau mereka bahkan merendahkan atau menghina Tuhan? 2019, keluargaku, sahabatku, kenalanku, mereka memuji Tuhan enggak ketika melihat hidupku? Atau memuji saya? Ada satu beban saya dalam berkhotbah. Ketika saya selesai berkhotbah, suka datang brother sister datang ke saya, thank you John, khotbahmu bagus. Saya nangis mendengar itu. Kalau khotbah saya membuat saya dipuji, saya salah. Harusnya ketika kita berkhotbah saya, orang bisa rasakan besarnya Tuhan itu ya, hebat kerja Tuhan itu ya. Itulah khotbah yang berhasil menurut saya. Di tahun 2020, pandemik, keluargaku, sahabatku, kenalanku, melihat Tuhan enggak, memuji Tuhan enggak dengan melihat hidupku bagaimana menghadapi pandemi ini? Atau orang melihat saya pahit. Kita banyak pindah kerja, kehilangan penghasilan, semuanya. Apakah pandemik ini memporak-porandakan seluruh karakter rohani kita? Orang yang dulu giving sekarang egois. Orang yang dulu suka peduli orang lain sekarang udah peduli diri sendiri. Orang yang dulu suka fellowship sekarang nggak mau lagi fellowship. Terkikis nggak karakter rohani kita? Buah roh di dalam diri kita hanya karena pandemik ini. 2021 belum selesai pandemi. Pertanyaan tetap sama kepada diri saya. Sama kepada diri saya. Apakah keluargaku, sahabatku, kenalanku memuji Tuhan dengan melihat hidup saya sehari-hari? Ini adalah pertanyaan yang besar, berbuah banyak. Brother sister, saya nggak tahu apa yang kita akan tanyakan kepada diri kita. Tapi yang saya percaya ini, Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku. Amin. Kita nggak bisa pilih Tuhan. Jadi Tuhan itu pun lagunya udah ada kayak Iwan Fals, aku bukan pilihan. Itu Iwan Fals terinspirasi dari situ. Tuhan itu bukan pilihan. Tetapi akulah yang memilih kamu. Brother sister, teman-teman semua lagi ibadah ini, kita percaya nggak Tuhan memilih kita? Percaya bro. Pertanyaan saya, kalau kita pilihan, buah anggurnya seperti apa yang kita hasilkan? Buah apa yang dihasilkan orang-orang pilihan?
Dan aku telah menetapkan kamu, tujuan kita dipilih Tuhan adalah untuk satu ketetapan, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, jangan buah ada tahun ini, tahun depan tidak, buah yang tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Lihat, ini adalah seperti siklus. Tadi dikatakan ketika kita di dalam Tuhan, di dalam Yesus, dan firman-Nya di dalam kita, mintalah apa saja akan diberikan untuk kamu berbuah banyak. Sekarang dikatakan ketika kamu berbuah banyak, buahmu itu tetap, kamu minta lagi kepada Bapa, diberikan lagi. Wow, hidup berkelimpahan namanya. Ini hidup yang kita mau. Amin. Ini hidup yang saya mau. Penuh buah hidup kita. Amin. Kitalah orang pilihan. Kita orang pilihan siapapun kita. Karena Tuhan yang memilih kita. Amin. Jangan lupa itu. Orang dunia boleh merendahkan kita. Bahkan mungkin diri kita melihat diri kita rendah. Tetapi itu tidak mengubah fakta. Kita adalah pilihan Tuhan. Amin, brothers dan sisters. Lihat juga saudara-saudarimu, siapapun mereka. Mereka pilihan Tuhan. Kenapa? Tuhan memilih kita. Dengan cara mau mati buat kita dan dosa-dosa kita. Supaya dosa-dosa kita itu tidak menghalangi kita menghasilkan buah. Amin. Hari ini pelajaran kita ada 3 hal. Dalam 2 bulan ke depan kita akan fruitful, berbuah banyak. Amin. Kita tahu berbuah banyak itu adalah purpose-nya kita. Tujuan kita menjadi pengikut Yesus. Amin. Berbuah banyak itu adalah kekuatan kita dari dalam Yesus, bukan dalam diri kita, bukan dalam hal-hal yang lain. Amin. Itu akan berbuah banyak. Baru apa lagi? Produk akhirnya. Bukan juga kita yang dipuji, bukan itu yang kita kejar. Pujian kepada Tuhan Bapa kita. Itulah fruitful. Inilah motivasi kita untuk fruitful selama bulan Mei dan Juni ke depan. Amin, jemaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami memuji Engkau Bapa yang baik, karena Engkaulah pengusaha anggurnya. Kami memuji Engkau karena Engkau di dalam Yesus menjadi pokok anggur bagi kami. Dan kami adalah ranting-ranting. Siapa kami Tuhan? Engkau mau menjadikan kami ranting-ranting yang melekat kepada Kristus di dalam Yesus. Dan Engkau punya tujuan, Engkau percaya, Engkau bangga, Engkau tahu, yakin bahwa kami akan menghasilkan buah-buah yang baik. Bukan hanya sekedar berbuah, tapi berbuah banyak. Bantu kami kembali percaya itulah tujuan kami. Kekuatan kami dalam Kristus dan kemuliaan adalah bagi Bapa di surga. Tuhan berkati seluruh anak-anak-Mu yang lagi mengikuti ibadah ini. Untuk mereka percaya itu dan Engkau teguhkan iman mereka dan berjalan bersama mereka. Untuk terus Tuhan kami bersama-sama di bulan Mei dan Juni kami berbuah banyak Tuhan. Terpuji Engkau Bapa yang mengasihi kami, yang melakukan apapun untuk kami berbuah banyak. Bantu kami bukan hanya mau prosesnya, tapi kami enjoy, nikmati setiap proses Tuhan untuk kami menghasilkan buah. Terpujilah Engkau Bapa yang baik, di dalam Yesus kami berdoa. Amin.